Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online, dan program ini mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Amin Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan kedatangan 3 bintang tamu. Programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ayah bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqam, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak, diberikan keberkahan, serta dimudahkan. Dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makhrajul huruf beserta sifat-sifat. Mari bersihkan lisan
kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqam. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallah. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketemu lagi Bu ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Mudah-mudahan gak bosan ya, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Baik, ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali bertemu setelah rehat kurang lebih 1 jam ya untuk melaksanakan sholat asar ya. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menerima ya ibadah kita dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita pada sore hari ini. Dan ya mohon maaf ya bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, dari pagi siang ini adalah terakhir ya. Kayak obat Ustadz 3 kali sehari. Nah, jadi ini adalah pertemuan terakhir ya. Khususnya saya ya bunda sobat ngaji yang Allah muliakan di materi kelas akbar ini ya. Harusnya sebetulnya materi ini adalah materi untuk hari esok, cuman kemudian karena ada kendala sehingga dipajukan jadi pagi siang ya, kemudian ini adalah obat untuk malamnya. Nah ini obat untuk di malam harinya, tetapi tentunya ini juga pembahasan yang tak kalah penting yang mesti kita tahu ya, setidaknya sekalipun tidak secara detail tetapi minimal ada informasi yang masuk, karena saya yakin sejauh ini mungkin kita hanya menganggap bahwa sesuatu yang akan kita bahas hari ini itu yang biasa-biasa saja begitu, atau bahkan mungkin ya ayah bunda yang di luar sana sudah pernah mendengarnya pun ya alhamdulillah gitu ya. Dan tolong juga kemudian jika nanti pembahasan ini sudah ada di antara ayah bunda yang memahaminya, maka tolong sharingkan ya, tolong di-share juga kepada saya ya agar kita sama-sama belajar begitu ya. Nah, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya pada sore hari ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan Mbak Nida
Nah, Mbak Nida, ayah bunda pernah dengar Mbak Nida? Nida, Belum, Ustaz. siapa sih Mbak Nida itu? Ya. Nah, Mbak Nida itu sih sebetulnya siapa? Ini mohon maaf ayah bunda tidak ada modulnya ya. Insya Allah, tapi kita akan bahas secara komprehensif insya Allah. Yang akan kita bahas itu adalah di mana nida berada. Nah, sebelum kita masuk ke bahas terkait dengan nida tersebut, kita harus tahu dulu nida itu asal katanya itu adalah apa ya bunda? Nada. Nah, asal katanya adalah nada. Nada yunadi. Nah, ayah bunda pernah dengar kata apa namanya yunadi? Pernah? Belum. Yunadi minal iman. Nah, ada kalau tidak salah itu di Quran surat Ali Imran itu ada kata yunadi. Nah, nada yunadi itu artinya adalah seruan, panggilan. Nah, adalah panggilan. Nah, panggilan di sini ya itu kemudian menggunakan adawatul munada. Ya, adawatul munada atau adawatul munadi. Menggunakan alat. Nah, nih ya menggunakan alat-alat munada, alat-alat panggilan. Nah, di sini kemudian nada ini berubah menjadi nida. Jadi nida itu sama. Jadi kalau ada yang anaknya namanya nida, itu berarti seruan. Nah, nida, nada, yunadi itu panggilan seruan. Ya. Seruan. Nah, ada alatnya ayah bunda, sebut ngaji yang Allah muliakan ya. Ada ayatnya. Jadi kalau ayah bunda apa namanya kalau pernah belajar ilmu ya bahasa Arab itu ya bahasa Arab utamanya begitu ya. Jadi munada itu adalah seruan ya, adalah seruan atau panggilan begitu ya. Menggunakan huruf. Nah, menggunakan huruf yang disebut dengan adawatun nida. Jadi disebutnya itu adawatun ya kalau tidak salah begini adawatun nida ya adawatun nida ya jadi alat atau ya huruf-huruf nida, huruf-huruf panggilan. Nah ya atau secara sederhananya itu munada itu adalah orang atau sesuatu yang kita panggil. Ibu kalau manggil Ujang, hey Kadia. Nah, kok pakai bahasa Sunda ya? Mohon maaf. Kayak misalkan nih, Bapak dan Ibu ya di setiap daerah masing-masing panggilannya apa gitu ya. Kalau di bahasa Sunda kan, hey gitu, ada kata hey, hai. Itu adalah munada. Hey Ujang ya, Ujang misalkan kalau bahasa Sunda situ gitu ya. AA misalkan. Nah, itu selalu menggunakan kata-kata panggilan. Nah, itu disebut dengan munadi. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau begitu apa kaitannya nanti ya dengan pembahasan kita hari ini? Nah, pembahasannya masalahnya adalah di dalam Al-Qur'an, nah, ada yang menggunakan kalimat munada, menggunakan huruf-huruf munada, huruf-huruf panggilan. Nah, ada itu, ya. Nah, Bapak Ibu pernah kan? Berarti Bapak Ibu, ya, maksudnya adalah pernah dengar huruf-huruf munada? Kalau belum pernah, ya. Nah, orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu, hai orang-orang yang beriman. Tuh, hai manusia. Nah, hai di situ adalah apa namanya? Itu adalah munada, panggilan. Ya, itu adalah panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, hai orang-orang yang beriman. Ya, kutiba yang dipanggil di situ tuh, hai di situ tuh adalah orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita rinci. Ustadz, kalau begitu, huruf yang digunakan untuk menyeru atau memanggil itu hurufnya apa saja? Yang pertama adalah, ini, yang sering dipakai adalah satu, yaitu adalah ya. Huruf ya. Ya, huruf ya. Dan ayah bunda, huruf ya ini adalah huruf yang sering kali digunakan. Contoh, misalkan, ya tulab. Nah, wahai, ya tulab. Nah, ini apa namanya? Nah, ya tulab. Nah, betul. Kemudian apa lagi?
Ya Fatimah. Nah, gitu ya. Ya Kemudian Ustazah. ya ustazah, ya ustazi dan sebagainya. Itu menggunakan huruf ya. Ya Muhammad. Tuh ya. Itu menggunakan kalimat ya. Nah, ini ya ini digunakan digunakan itu untuk apa? Untuk panggilan yang tidak menggunakan alif lam. Perhatikan ya, ayah bunda. Penggunaan ya di sini itu ghairu alif wa alif lam walam. Nah, maksudnya tidak pada kalimat yang menggunakan alif lam. Ya, contoh ya Muhammad, ada alif lamnya tidak ya bunda? Tidak ada. Ya Fatimah, ya ustazi. Kemudian apa lagi? Ya tulab. Ya, itu tidak menggunakan alif lam. Maka yang digunakannya itu adalah huruf munada ya. Apakah hanya ada ya? Tidak. Ya, nih ada ayu. Ya, ada ayyuha. Nih, ada ayyuha. Ya ayyuha. Nah, ada watul munada ya, ada watul nida ya ayyuha. Nah, ayyuha ini ditujukan kepada siapa? Muzakkar. Kalau dalam bahasa Arab itu muzakkar. Muzakkar itu berarti apa ya bunda? Barangkali ada yang pernah ikut kelas bahasa Arab. Ya. Laki-laki. Nah, laki-laki, betul, muzakkar. Muzakkar disebutnya. Makanya ada zakar ya, adalah laki-laki, maksudnya jenis laki-laki. Nah, ini adalah diperuntukkan untuk laki-laki. Ustadz, ada tidak untuk perempuannya? Ada. Apa bu? Ayyatuha. Ya. Ini kalimat munada bu ya, kalimat nida. Ya salah, mohon maaf. Nah, ayyatuha. Nah, ayyatuha. Ya. Ayyatuha. Nih. Nah, ini untuk perempuan. Ya ayyuhal. Ayyuhal kafirun. Ayyuhal ya ayyuhal ladzina tu amanu, kesananya. Ya, ada alif 8. Nah, kemudian ini diperuntukkan bagi laki-laki. Ya, sedangkan ini adalah perempuan. Ya ayyatuhat tullabati. Ya, gitu ya. Ayyatuhat tullabah. Nah, contoh itu adalah untuk perempuan. Kemudian apa namanya lagi? Kalau ini adalah ayyuhal muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Nah, kalau yang suka Jumatan itu sering dengar kayak gitu ya. Ayah bunda sobat ngaji Allah muliakan. Nah, itu menggunakan kata ayyuha. Dan ketiga ini adalah disebut adawatun nida. Huruf-huruf panggilan. Contoh nih, ada ya bunai. Nah, di surat Luqman tuh, ya kan? Ya bunayya, wahai anakku. Nah, atau misalkan Nabi kan manggil istrinya ya Humairah, wahai Humairah yang memiliki wajah kemerah-merahan. Ya habibi, apalagi bu? Sok, ya apalagi? Ya zauji. Nah, ya zauji, wahai suamiku. Anda belum transfer. Nah, tolong nah, itu tuh menggunakan ya. Nah, ya, itu menggunakan ya. Ya, begitu, Bu ya. Misalkan terus ya apa lagi? Ya abati. Nah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu di Quran surat apa? Surat apa? Surat apa? Bercerita tentang apa? Mimpinya Ibrahim alaihi salam. Nah, gitu. Itu menggunakan ya abati, wahai ayahku. Tuh. Ibu kalau di rumah suka manggil suami gimana? Bapak, sini. Nah, gitu atau gimana? Nah, Bu, ini panggilan yang lembut sebetulnya.
Ya, panggilan yang lembut sebetulnya. Ya, ya. Nah kan ibu, ya sering begitu ya. Nah sekarang ada watun nida ini kemudian ya masuk kepada lafdul jalalah. Ya, kepada lafdul jalalah. Ibu kalau di masjid kan suka nyanyi itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Nah kan gitu ya. Nah itu menggunakan apa? Kalimat menggunakan huruf ya. Betul? Ya. Nah artinya kita menyeru kepada siapa yang maha agung. Nah yang maha agung. Dan hari ini kita akan bahas ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Ya, hari ini kita akan bahas lafadz ya jalalah yang dimana di situ ada nida di dalamnya. Ah, cuman apakah nidanya itu menggunakan ya, ayyuha, ayyatuha, atau yang lainnya? Nah, ini yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Ya, kenapa yang ayah bunda harus tahu bahwa lafdul jalalah itu ya adalah nama agung. Nama agung yaitu siapa? Ayah bunda? Allah, betul. Kenapa disebut dengan lafadz jalalah? Ada yang tahu ayah bunda? Karena nama agung. Nah, bukan nama agung, Bu. Nama agung. Ya, nama agung. Tetapi nama tersebut merupakan khusus bagi Allah. Nah, ya, yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. Ya. Dan ini kalimat ini tuh tidak digunakan pada kalimat yang lain. Hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayah bunda kalau tahu, para ulama menjelaskan bahwa lafdul jalalah itu mencakup seluruh sifat kesempurnaan Allah. Ya. Jadi lafdul jalalah itu mencakup seluruhnya ya bunda. Mencakup seluruhnya sifat kesempurnaan Allah. Ya. Berarti kalau kita sebut misalkan 99 nama Asmaul Husna itu kira-kira sudah masuk belum? Sudah. Ya, sudah masuk. Kan seluruh kesempurnaan. Ya, seluruh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu apa namanya? Berdasarkan firman Allah. Ya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di Quran surat Al-Hasyr. Ya, di Quran surat Al-Hasyr ayat 22. Nah, begitu. Dan ayah bunda tahu nggak berapa kali lafdul jalalah ini disebutkan dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngitung? Belum. Nah, ya ayah bunda, lafdul jalalah ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2000 berapa? Berapa ya bunda? 2600 kali. Ya. Menunjukkan bahwa seluruh ibadah, seluruh doa dan kehidupan seorang mukmin itu harus tertuju kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Nah, sampai sini paham ayah bunda terkait tadi dua hal ya, nada dan lafdul jalalah. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Di lafdul jalalah tersebut kan biasanya lafdul jalalah kan begini, Allah. Nah, kalau orang kafir bilang Allah itu ada 3, Bu. Percaya nggak? Katanya. Kenapa ada 3? Soalnya ada Allahu, ada Allaha, ada Allahi. Nah, ya, tapi itu nanti akan kaitannya itu dengan bahasa Arab, perubahan struktur kalimat. Kenapa jadi Allaha, kenapa jadi Allahi. Bahkan kalau ada harful jar itu kemudian berubah ya. Ya, menjadi kasroh. Ya, Allahi minallahi fillahi. Nah, kenapa kalau diawali huruf fi, huruf fa
berharokat kasroh selalu di akhirnya itu kasroh juga. Nah itu tuh nanti ada penjelasannya terkait dengan itu perubahan tersebut. Disebutnya itu i'rabud. I'rab ada i'rabul Quran, ada i'rab Al-Quran juga. Artinya nanti akan diuraikan asal muasal kenapa harus ada itu. Ada Allah, ada Allahi, ada Allahu. Kenapa ibu membaca bismillah tidak bismillah? Kan begitu ya. Nah, di sini kita teringat kepada materi sebelumnya bahwa lam itu memiliki apa? Sifat mustahak. Nah, sewaktu-waktu bisa berubah. Betul? Nah, kan asalnya lam itu sifat aslinya adalah la, li, lu. Tapi ketika dia berada pada lafdzul jalalah, terkadang dibaca tafkhim, terkadang dibaca tebal dan tipis. Contoh, bismillahi, tebal apa tipis? Tipis. Tapi ketika kita menyebutkan Allah, tebal apa tipis? Tebal. Nah, perubahan seperti itulah yang disebut dengan mustahak. Ya, disebut dengan mustahak. Ya, mustahak. Ada hak, ada mustahak. Haknya itu adalah ini, mustahaknya itu adalah tadi berubah sewaktu-waktu. Oke. Sekarang kita akan bahas terkait dengan lafdzul jalalah. Ya, ada Allahu, ada Allahumma. Coba. Ada Allahumma. Sering kan diucapkan ayah bunda? Allahumma. Ya, Allahumma. Ya Allah dengan Allahumma. Dua-duanya mengandung panggilan, unsur penyeruan. Ya Allah, ya. Kan begini, kalau ibu berdoakan Allahumma gfirli, ya Allah. Selalu begitu kan? Padahal nggak ada huruf munada di situ sebetulnya kalau kita merujuk pada yang tadi. Ada watun nida. Betul? Betul. Nah, kenapa? Karena ada watun nida itu yang paling populer itu adalah satu. Ya ayyuha dan ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, makanya menggunakan ayyatuha. Ya ayyuhalladzina amanu, make ayyuha. Ya ayyuhan nas. Tuh. Ya, menggunakan ayyuha. Ya Muhammad, menggunakan ya. Tetapi ya Allah, tuh masih kan, masih bisa. Ya Allah, masih menggunakan harfun nida. Nah, tetapi kenapa di Allahumma harfun nidanya itu tidak ada? Kira-kira dia berada di mana dan pergi kemana, dengan siapa, ya kan, lagi berbuat apa? Kira-kira kan begitu pertanyaannya. Ya, apakah pada lafdzul jalalah ini tidak ada huruf nidanya atau gimana? Nah, karena nanti begini kaitannya akan dengan ini ayah bunda nih. Saya coba ya contohkan. Nih ayah bunda coba kira-kira ini nih. Nah, coba ada yang bisa baca, ada yang ingin baca silahkan. Bagaimana cara membacanya? Coba ya bunda dari sini. Silakan. Oke, Pak Fatir boleh. Bagaimana cara bacanya? Silakan. Allahumma. Yang ini satu ayat ini. Coba sampai sini nggak apa-apa. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Nah, tuh satu. Maryam Allahumma. Siapa lagi yang ingin baca? Coba ya bunda. Saya Ustaz. Ya, silakan ibu. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Ya, Allahumma, betul. Terus ada lagi? Silakan, coba. Bu Rini, silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Ya. Allahumma. Nah, sip. Ya. Nah. Nah ini, ayah bunda, akan berkaitan dengan ini nantinya pembahasan kita. Maksudnya gimana Ustaz? Pada lafdzul jalalah seharusnya kan ada kalimat nida. Ya,
berkata Isa ibnu Maryam. Perhatikan. Telah berkata Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Katanya adalah Allahumma ya Allah. Pertanyaannya, kalau ada ya, kalau misalkan ada harfun nida seharusnya tertulis, betul? Kenapa ini tidak ada? Tetapi di terjemahannya, ayah bunda boleh cek. Di situ, ya Allah, Rabbana, Rabb kami, anzil, turunkanlah alaina kepada kami. Nah, silakan dicek. Ya, di ayat 114. Berarti di sini sebetulnya ada momen yang dimana ketika kita mengucapkan lafdul jalalah sudah sesuai dengan ya Allah, wahai Allah, sudah ada gitu ya. Dan ada di satu momen atau di satu part yang dimana ketika kita menyebutkan Allahumma sudah disertakan dengan harfun nida. Artinya pertanyaannya adalah huruf nidanya ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Ada, Pak. Tidak. Hanya saja bentuknya berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Ya, hanya saja bentuknya berbeda. Contoh nih di Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah. Siapa di situ? Coba. Allah, betul. Ya, Allah. Bapak Ibu sebentar, mohon maaf. Ada ya, mohon maaf, bunda seperti ngaji yang Allah muliakan. Nah, pertanyaannya tadi adalah kita ulangi. Ada tidak harfun nidanya pada kalimat ini? Ada, hanya saja mungkin dia dalam bentuk yang berbeda. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Maka kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Yang pertama adalah ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Ya. Nih. Ya Allah, ya. Ya Allah dengan Allahumma. Dengan Allahumma. Ya. Asal katanya ya ini adalah Allahu. Yang ini asal katanya itu adalah Allahu. Betul? Ditambah mim bertasydid. Ya, asalnya begitu. Allahu. Kemudian ditambah mim bertasydid. Kalau kita recah, Allahu. Allahu plus mim sukun plus mim berharokat. Allahumma. Sekarang, ya Allah. Ya ini ada berapa huruf, ayah bunda? Ya. Coba. Ada dua apa saja? Ya dan alif. Ya plus alif. Ya. Ya plus alif. Nah, maka pada lafadz ini, ya ini kemudian ditukar. Ya, ditukar. Ya, menjadi apa? Huruf mim. Alifnya ditukar juga menjadi huruf mim. Ya, ditukar juga menjadi huruf mim, ayah bunda. Jadi di sini tuh sebetulnya kalau kita tanya di mana munadanya, di mana sekalimat atau huruf seruannya, ada pada huruf mim. Karena tadi ini kan dua huruf.
Ya, Ya. mohon maaf. Ini kan dua huruf, ya plus alif. Tiba-tiba ada sebuah kata yang sama, lafdzul jalalah tetapi ada mim. Ya, tetapi ketika kita lihat artinya di situ ada seruan, ya Allah, Allahumma Rabbana, nah, ya Allah, Tuhan kami, udah ya Allah Tuhan kami lagi gitu kan. Nah sekarang adalah berarti kalau kita lihat dari segi terjemah, oh di situ ternyata ada seruan juga. Hanya saja kita nggak tahu harfun nidanya itu yang mana. Nah dari perubahan ini, ya dari perubahan lafdzul jalalah ini, ya Allah berubah ke sini, ternyata ya di sini diganti dengan huruf mim, alif diganti dengan huruf mim. Mim bertemu mim adalah satu makhraj. Tidak mungkin kan ibu akan menuliskan Allahumma ya begini. Kan gak mungkin gitu ya. Mohon maaf ya, Allahumma. Nah, kan gak mungkin begini begitu. Nulisnya double. Nah otomatis secara kaidah bahasa Arab ya, secara kaidah bahasa Arab itu adalah udgimatir ra'ul ula fissaniyati fasara farra. Itu i'lalnya. Udgimatil mimul awal fissaniyati fasara humma. Idgomkan mim yang pertama pada mim yang kedua. Lalu kasih tanda tasydid. Kaidah bahasa Arabnya. Maka jadilah dia kemudian Allahumma. Nah, maka nida di sini letaknya itu adalah pada huruf mim. Sampai di sini ayah bunda paham? Insyaallah. Ya, ini tambahan saja buat kita untuk kita pahami. Ya, apalagi karena kita sering menyebutkan lafdzul jalalah. Ya, dimanapun kita berada sering kita sebutkan ya Allah begitu. Ya, nah dan ini sangat penting harus kita bahas begitu. Agar lebih tumakninah kita di dalam memaknai zat Allah itu sendiri. Nah, karena banyak di antara kita menyebutin ya Allah begitu saja. Ya, tanpa ada tanpa ada kesadaran yang mendalam begitu. Ya. Bahkan kan sebetulnya membaca lafaz ini tuh tidak boleh sembarang. Kenapa? Karena ini adalah lafaz Allah yang paling agung. Begitu ya, lafaz Allah yang paling agung begitu. Jadi kalau misalkan ayah bunda membacanya sembarang, ya ini bahaya. Ya bahayanya maksudnya tidak akan meresapi kita tuh. Kita tuh kan sedang memanggil wahai anakku, wahai ya Allah, wahai Allah Tuhan yang menciptakan kita. Itu tuh kita sedang kita sedang istilahnya tuh merajuk. Nah, kalau bahasa Melayu itu merajuk. Berarti apa tuh Bu? Kalau bahasa Indonesianya. Ya kita itu sedang merajuk. Dan penggunaan harfun nida. Apa Bu? Merayu. Nah merayu. Nah betul ya. Kita itu sedang merayu. Ya zauji, wahai suamiku yang ganteng. Kok ini M-Banking aku belum masuk SMS-nya. Itu tuh merayu. Wahai ya suamiku, sambil dipencetan ya, dipencetin misalkan kayaknya aku kemarin jalan-jalan ke mall Sumarekon, lihat ini kayaknya bagus deh, itu teh kode ya. Nah itu tuh kalimat-kalimat yang seperti itu adalah untuk apa? Merayu, meraju. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang berdoa? Kan sering kita menggunakan lafaz jalalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah mah ya Allah, ya Tuhan kami lagi, double malahan Bu. Tetapi kebanyakan di antara kita kemudian tidak paham terkait dengan itu. Seakan-akan kalimat penggunaan harfun nida itu ya biasa-biasa saja. Enggak. Kalau dia disandingkan dengan lafdzul jalalah, artinya kita sedang merayu orang yang paling berkuasa di seluruh jagat raya ini. Ya, kita sedang merayu gitu. Bersimpuh
Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizkiku. Saya pengen beli Alphard mobil, mau beli rumah ya Allah di Sumarekon misalkan gitu ya, yang harganya di luar nulur, di luar Nurul gitu, Nurul gitu ya, 1M 2M, Masya Allah luar biasa ya. Nah itu tuh kita sedang merajuk, otomatis ketika kita harus tahu gitu berarti maknanya. Nah maka di sini ayah bunda, ya Allah, ya kalimat ya Allah itu tadi ini adalah ada harfun nidanya. Allahumma ada tidak harfun nidanya? Ada pada huruf mim yang bertasdid. Ingat, ada harfun nidanya pada mim yang bertasdid. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz berlaku tidak tafkhim dan apa Bu? Tarkiknya. Ya berlaku tidak tebal dan tipisnya berlaku. Ya berlaku pada lafdzul jalalah itu berlaku. Sebagaimana syarat utamanya begitu. Fathah dan dhammah kesananya berarti harus ditebalkan. Kasroh kesananya berarti harus ditipiskan. Contoh bismillahi, tidak ayah dan bunda sebutkan itu bismillah. Kan begitu. Ya, ayah bunda sebut itu adalah bismillah. Kecuali kemudian kalau dia berharokat fathah atau dhammah sebelumnya. Nah, barulah kemudian ayah dan bunda menebalkan bacaan tersebut. Ya Allah. Ya, kan gitu ya. Ya Allah gitu ya. Bismillah. Nah, seperti itu. Nah, ayah dan bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, sebetulnya pertanyaannya adalah, ya, Ustadz kenapa harus kita bahas ini teh? Ya, kenapa harus kita tahu? Ya, karena begini ayah bunda, ya, penggunaan kalimat seruan tersebut itu ada beberapa tujuan. Ya, ini ayah bunda harus tahu bahwa penggunaan harfun nida pada lafdzul jalalah itu adalah ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah ayah bunda, satu, tujuannya itu adalah menarik perhatian pendengar. Betul tidak? Ya, menarik perhatian pendengar. Coba ayah bunda kan kalau manggil, wahai anakku, kira-kira dia noleh enggak? Noleh enggak? Kira-kira ayah bunda pasti noleh. Hai kamu, misalkan lagi di jalan. Bapak ke tukang parkir. Pak ke dia, misalkan ke sini. Kira-kira dia datang enggak? Datang. Atau ibu cukup bilang hai, orang langsung lihat, si ibu kenapa ya? Emang dia kenal gitu. Misalkan. Tapi itu kemudian menjadi menarik perhatian orang. Nah, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang seperti itu. Untuk apa? Untuk menarik pembaca. Untuk menarik perhatian kita sebagai orang yang beriman, orang yang berakal. Ya, begitu. Maka digunakan kalimat itu. Wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak beriman dipanggil atau tidak? Dipanggil. Tidak. Nah, berarti kenapa? Lah dia bukan orang-orang yang beriman. Ngapain harus kita panggil? Kalau saya panggil, wahai Bu Nur Laila, kita kira-kira Bu Yul Maulini dipanggil juga atau tidak? Tidak. Kan begitu. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, berlaku tidak untuk semuanya? Berlaku. Tapi ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berlaku hanya untuk siapa? Hanya manusia yang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah meminta perhatian dari mereka. Dari siapa? Dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah ingin sampaikan agar diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman? Kata Allah, kutiba alaikumus siyam. Gitu, Bu. Ya. Jadi penggunaan gaya bahasa dari harfun nida ini adalah sejatinya adalah yang pertama untuk menarik perhatian. Yang kedua,
Itu adalah untuk apa? Untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tuh bayangkan Bu. Penggunaan kalimat harfun nida ini adalah untuk apa? Untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Itu Bu sebetulnya kalau bahasa kita, itu tuh udah bahasa yang paling lembut. Kita mah suka terbalik, ya enggak? Kalau ada yang bilang, hei kamu, itu teh langsung ngambek ini kayaknya si ibu ini. Si bapak ini kayaknya marah deh, padahal belum tentu. Bisa jadi bapaknya lupa nama kita, atau bisa jadi emang ngambek kan bisa gitu. Tapi ketika Allah yang memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, itu tuh sebetulnya panggilan yang paling indah Bu. Yang kalau bahasa anak tren sekarang itu tuh sebetulnya bahasa yang paling romantis dari sang pencipta kepada hamba yang disayanginya. Kan begitu. Sedangkan kita kepada Rob kita yang menciptakan kita, bahasa kita gimana Bu? Nah, ini kan harus jadi pelajaran penting juga Bu buat kita. Begitu. Ya, ini harus jadi pelajaran penting bagi kita. Jadi yang kedua itu adalah menunjukkan kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Kasih sayangnya siapa? Kasih sayang Allah. Ya, menunjukkan kasih sayang Allah. Jadi bukan kasih sayang manusia. Tapi ini adalah kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang ketiga adalah ini sebagai peringatan Bu. Hei kamu, kan kita suka gitu. Hei kamu, kalau macem-macem korok lehernya. Misalkan gitu ya. Nah itu kan berarti sebuah pengancaman, sebuah peringatan. Digunakanlah kalimat, dan itu juga sama Bu, bukan bahasa yang paling kasar. Kalau dalam Al-Quran, makanya Ibu, kalau misalkan nyebut orang kafir, ya kafir aja gitu. Jangan, nonis, enggak ada Bu. Lah itu udah gaya bahasa yang paling lembut sebetulnya. Iya. Sebetulnya itu udah bahasa yang paling lembut. Dan Allah menggunakan itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, ya katakanlah kepada mereka wahai orang-orang kafir. Kan gitu. Ya, apa ada gitu. Katakanlah kepada mereka wahai saudara nonis. Ada enggak ya kayak gitu? Enggak ada Bu. Enggak ada. Cuman kita itu terdistrak dengan pengertian-pengertian dari barat. Seakan-akan kata kafir itu adalah sesuatu yang paling tabu diucapkan. Padahal enggak, itu adalah bahasa yang paling lembut. Malahan, ya. Ya, orang kafir itu udah bahasa yang paling lemes maksudnya gitu. Kalau kita ininya gitu. Yang justru yang kasar itu adalah laknat. Kan gitu. Israel laknatullah alaih itu kan udah bahasa paling kasar sebetulnya. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang kafir itu tuh sebetulnya udah dari sananya Bu, nggak harus kita rubah jadi nonis, jadi apa? Udah kafir itu sebetulnya udah julukan yang paling pas gitu. Tidak perlu kita rubah, apalagi dengan alasan Ustadz kan kita tidak boleh mengkafirkan. Nggak ada yang mengkafirkan, tapi itu adalah Allah yang menyebutkan. Jadi kita itu terkadang salah persepsi Ayah Bunda ya. Ketika kafir itu dasar orang-orang kafir. Nggak boleh kamu mengkafirkan. Yang nggak boleh mengkafirkan itu kalau sesama muslim. Nggak boleh kita kafirkan. Ya. Tapi kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, disebutnya orang-orang kafir. Ada orang yang beriman menyekutukan Allah, disebutnya orang musyrik. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang dipanggil, kafir, misalkan gitu ya, kita tuh seakan-akan bahwa itu adalah kalimat yang paling keras. Sekalipun misalkan memang ya, Ayah Bunda seperti ngaji yang Allah muliakan, ya terkadang memang tidak pada tempatnya kita gunakan. Tapi untuk mereka yang tidak menyembah kepada Allah, itu sudah kalimat yang paling pas untuk mereka. Begitu. Ya, dan yang keempat Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat itu adalah untuk menyampaikan pesan penting. Ya, pesan penting. Nah, makanya digunakan harfun nida. Ketika kita mengatakan berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kita sedang satu, meminta perhatian kepada Allah agar Allah melindungi kita dari semua perbuatan tersebut. Dua, kita sedang menekankan kepada Allah bahwa ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang beriman, yang akan senantiasa akan meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepadamu, tidak kepada selain itu. Dan yang ketiga, kita sedang memberikan pesan, mengantarkan pesan yang ada di dalam hati kita kepada siapa? Kepada Allah yang mendengarkan kita, yang mendengarkan doa-doa kita. Ya Allah, ini sesuatu yang penting. Ya Allah, tolong dengarkan aku. Kan begitu Bu bahasa kita kalau misalkan, Ibu, wahai ibuku yang tercinta, tolong dengarkan anakmu ini. Langsung tiba-tiba Bu, ya nak gimana? Kan gitu Ibu mah. Ya, ketika suami ibu manggil, wahai istriku sayang, masih ada yang kayak gitu Ibu? Bu, masih ada yang kayak gitu? Suaminya, wahai istriku sayang. Ada yang kayak gitu Bu? Panggilan romantisnya? Ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada, sekali-kali Pak gitu. Ya, ayo gitu. Atau misalkan ibu kepada suami, wahai suamiku tersayang, terkasih, masih ada? Nggak ada Pak Ustaz, nggak ada. Wah, Pak Fatir nggak ada, apa karena belum nikah atau gimana nih? Nah, itu tuh harus ada. Kenapa? Karena kita ingin meminta perhatian kepada orang tersebut. Ayah bunda, sebenarnya yang Allah muliakan. Maka pada kalimat ini pun sama, ayah bunda. Maka ketika kita membacanya hati-hati, tidak boleh salah. Ya, ketika kita membaca misalkan begitu ya, ayah bunda, sobat ngaji yang Allah muliakan, qala Isa bin Maryam Allahumma, karena di sininya sebelumnya juga adalah fathah. Tebalkan, jangan Allahumma, Allahumma, jangan. Allah mah seperti orang Kristen kita manggil Allah, Tuhan Allah. Ya, harus tekankan. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Ya, harus diperjelas. Qala Allah. Nah, apalagi nih? Allahumma ya Allah Rabbana anzil alaina, turunkanlah kepada kami maidatan minas samai, hidangan dari langit. Bayangkan, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Itu doa. Artinya Nabi Isa sedang meminta perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian menurunkan apa? Hidangan dari langit. Untuk siapa? Untuk mereka. Nah, itu, ya. Jadi kalau ibu baca misalkan qala Isa bin Maryam Allahumma, apa itu Allahumma? Ya harus sesuai dengan kaidahnya. Ya harus sesuai dengan kaidahnya agar tepat. Ibu misalkan kalau manggil orang tidak tepat, coba kira-kira orang itu noleh apa enggak? Noleh enggak apa enggak Bu? Contoh ini Bu Desi Diana, saya panggil ibu misalkan kata saya tuh Bu Dian. Nah, bisa jadi kan Bu Dian itu orang lain Bu, belum tentu Bu Diana, padahal tujuan saya ke Ibu Diana. Tapi karena panggilan saya yang salah, akhirnya apa? Bu Diana tidak menoleh. Atau misalkan saya panggil Ibu Laila, Ibu Nur Laila bakalan nyata atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya. Kenapa? Karena yang saya panggil itu adalah bukan Nur Laila, tetapi ternyata Ibu Laila, dan ada yang namanya Bu Laila. Padahal tujuan saya adalah Ibu Nur Laila, misalkan begitu. Nah, ini semuanya ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah semuanya perlu kita ketahui bersama. Ya, jangan sampai berdoa kita itu asal-asalan. Ya, asal-asalan. Padahal kita sedang ingin menyampaikan pesan penting kepada siapa? Kepada Rob kita. Kita ingin meminta perhatian kepada Rob kita. Tapi terkadang di kita kemudian itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah gitu, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, terkait dengan materi yang tadi. Ini singkat saja ya bunda, tidak terlalu banyak, penutup sebetulnya ya pada pertemuan kita di sore hari ini. Jadi tidak akan sampai jam
4.30 setengah 6. Nah, enggak, ini penutup. Begitu ya. Sampai sini maksudnya penutup dengan pertemuan kita ya. 3 kali pertemuan luar biasa seperti obat ya. Obat malah rindu. Tanya Ustaz. Silakan Ibu. Tanya Ustaz. Silakan. Ya kalau misalnya ada yang menyebut gini Ustaz. Ya mujibas sailin tuh Ustaz. Ya sama Ibu. Bagian dari itu. Ya. Ya mujibas sailin. Bagian dari itu. Ya. Ya mujib, apa itu artinya mujib? Coba. Yang mengijabah. Nah, betul. Siapa yang mengijabah? Allah. Artinya kita memanggil sebagian kesempurnaan Allah. Begitu. Ya, dengan kalimat tersebut. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya kan gitu. Yang mengijabah segala persoalan yang kita minta. Begitu. Nah, itu sama menggunakan harfun nida. Nah, makanya Bu, kalau pengen diijabah doanya dan sebagainya, ya kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu ya serius, memintanya itu serius, dan memanggil orangnya pun itu harus serius gitu. Kayak ibu pengen manggil orang kerja, ya harus serius gitu. Mulai dari nama diteliti sama ibu, di interview sampai selesai. Karena apa? Karena kita ingin meminta orang itu bisa bekerja sama dengan kita. Nah, termasuk ketika kita meminta kepada Allah, satu, kita ingin minta perhatiannya, otomatis harus serius berdoanya, jangan asal-asalan. Ya kalau asal-asalan ya kayak ya logika sederhananya kayak gitu aja, kayak ibu dapat pekerja yang asal-asalan juga gitu. Kira-kira gitu Bu. Allah alam bisawab. Ada lagi ya Ibunda sobat ngaji Allah kan? Iya. Ada lagi silakan Bu. Silakan mumpung waktunya masih banyak. Gimana Bunda? Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Yang tadi yang kenapa dikatakan nida tadi, yang bagian poin ketiga tadi belum ditulis tadi, apa tadi Ustadz? Oh ya, yang nida tadi itu adalah sebentar ya. Oh iya ya, saya belum tulis ya. Yang pertama itu adalah apa namanya? Mana tadi itu? Nah, menarik perhatian, ya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, dan yang ketiga adalah memberikan peringatan. Nah, Ustadz, apa manusia memberikan peringatan kepada Allah? Bukan Bu, ya. Nah, bukan manusia yang memberikan peringatan. Ya, tetapi kita sudah menyampaikan pesan kita kemudian perkuat kembali. Nah, itu bisa gitu ya. Tetapi yang memberikan peringatan itu adalah siapa? Allah. Ya, Allah. Ya, yang memberikan peringatan ya kepada manusia. Nah, kayak misalkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, ya. Yang tidur dalam keadaan selimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang dibalut dengan selimut. Kum fa'anzir, bangunlah kamu, kata Allah tuh ketika turunnya wahyu surat Al-Mudaththir. Kum fa'anzir, bangunlah kamu. Itu kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti Allah ketika Allah menurunkan wahyu tersebut itu berarti sesuatu yang penting. Nah, kan gitu. Maka menggunakan kalimat ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal muzammil. Tuh, ya. Ya ayyuhan nas. Tuh, ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah itu memperingatkan kita. Ittaqullah, bertakwalah kamu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak bertakwa, inna adzabila syadid. Kan gitu. Nah, jadi penggunaan itu ya itu tadi ya, tujuannya dari itu ya. Tadi satu menarik perhatian, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, kemudian memberikan peringatan ya dari atasan kepada bawahan, ya kayak ibu kan, kamu saya kasih SP. Nah, itu kan peringatan sebetulnya, ya kan? Kemudian yang keempat adalah ada pesan penting yang ingin disampaikan. Oleh siapa? Oleh Allah. Seperti tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutin gak sebagian manusia lainnya? Tidak. Yang disebutnya itu adalah orang-orang yang beriman. Yabna Adam, wahai anak Adam. Coba. Siapa berarti anak Adam? Seluruh. Ya, kita adalah bagian dari anaknya Adam. Ya, alaihissalam. Gitu Bu. Allah alam bisawab. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, yang berkaitan dengan ini ataupun di luar dari itu yang tadi yang belum saya sempat
jawab misalkan, atau yang sempat terpendam di dalam hati dan tidak dikeluarkan, silahkan. Ya, ya. Ada Ustaz. Silahkan, Bu Haja Dedeh. Di luar itu ya Ustaz, ya Afwan. Silahkan. Ini Insya Allah pertanyaan sebisa teman saya. Pertanyaan teman saya belum bisa jawab dengan itu gitu ya. Perbedaan antara kafirun dan munafikun gitu Ustaz. Ya. Cuma itu aja Ustaz. Perbedaan kafirun antara dan orang-orang munafikun. kafir dan orang-orang munafik. Gitu. Ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya. Orang-orang kafir itu yang tidak beriman, Bu, kepada Allah. Ya. Itu orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang munafik itu adalah yang mereka beriman. Nah, ini nih bedanya tuh. Tapi ke sana bilang ini, ke sini bilang ini. Ya. Ke sana ketika ditanya kamu beriman, iya beriman. Ke sini ke orang yang benci ke orang kafir, kamu beriman, tidak katanya. Nah, itu tuh orang-orang munafik seperti itu, Bu. Ya, bilang A tapi perbuatannya B. Artinya kalau kita rumuskan begitu ya, kata Allah, idza tubina khona. Orang munafik itu adalah apabila dia berkata dia dusta. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khona. Wa idza azla wa idza, dan kalaupun dia berjanji dia kemudian mengingkari. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu sama seperti kita, Bu. Berbicaranya sama, manis, ya. Tapi di belakang kita kemudian beda lagi. Nah, itu tuh orang-orang munafik. Gitu, Bu. Simpelnya begitu. Kalau untuk orang-orang kafir ya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, Bu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman cuman ada istilah, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Nah, begitu. Jadi ada kafir yang dilindungi. Madinah kan dulu bukan hanya orang-orang Islam. Ya, orang-orang Nasrani, ahli kitab juga kan ada. Berarti itu adalah mereka adalah kafir zimmi yang dilindungi. Begitu. Nah, orang yang dilindungi, ada yang kafir diperangi. Siapa mereka? Ya sekarang la'natullah alaih. Ya, orang-orang Yahudi sana. Begitu. Begitu, Bu. Bu Haja Dedeh, wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Syukran alhamdulillah Ustaz atas atas penjelasannya. Bahkan dalam sebuah sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Jadi kata Nabi itu begini, Bu, dalam sabdanya. Mereka itu sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, berbicaranya sama dengan kita, tetapi dalam isi pembicaranya itu mereka mengajak kepada kesesatan. Itu tuh hadisnya itu agak panjang. Karena ada seorang sahabat berkata bahwa, ya Allah, wahai Nabi, kata redaksi hadisnya kurang lebih seperti itu. Apakah setelah keburukan akan ada kebaikan? Iya, ada, kata Nabi. Iya, setelah ada keburukan pasti ada kebaikan. Setelah ada kebaikan pasti ada keburukan. Jadi itu mah udah sunatullah, Bu. Ya, dari sananya. Ada kebaikan selalu ada keburukan. Ada keburukan selalu ada kebaikan. Dan di tengah-tengah itu akan muncul seseorang di mana dia kulitnya sama dengan kita, matanya semuanya sama, berbicaranya sama, tapi orang tersebut menyeru kepada kesesatan. Begitu, Bu. Nah, itulah. Siapa mereka? Ya, itu adalah orang-orang yang munafik. Begitu, Bu. Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, dan mohon maaf Bapak Ibu, ya materinya sedikit begitu ya terkait dengan ini karena kefakiran saya. Jadi kalau misalkan ayah bunda memiliki yang lebih dalam lagi pemahamannya, silahkan tolong sharekan, nggak apa-apa. Ya, saya pun menerima dengan lapang dada ilmu yang baru dari ayah dan bunda. Itu lebih baik. Begitu. Ada lagi ya bunda, silahkan. Ya, silahkan. Bu Hani, ya silahkan. Afan Ustadz, saya izin off cam ya. Ya, silahkan. Mau nyambung yang materi hari ini, itu termasuk di dalam surat, di dalam doa iftitah itu ya Ustadz? Iya, yang betul. Allahumma ba'id baini wa baina Iya, Allahumma ba'id baini, betul. Ya-nya itu termasuk itu ya Ustadz? Yang mana, ya-nya yang mana Bu? Allahumma ba'id baini min baina koto, ya. Oh, Itu kesidanya. ya-nya yang pertama apa yang kedua tuh yang harfun nida Ustadz? Oh, ya khoto ya di situ itu bukan
apa namanya? Bukan harfun nida, Bu, di situnya, bukan. Bukan. Oh, Khoto bukan ya ya? di sini. Iya, khoto itu kan adalah kesalahan, bukan harfun nida. Yang iya-iyanya itu bukan itu. Bukan, bukan. Bukan, Bu. Oh, Iya. sekalian nyambung Ustadz Ya, ke arti bacaannya itu kan saya pernah lihat dua versi ya Ustadz. iya, betul, Bu. Bacaannya itu yang pertama kan ya, yang min khoto ya Allahumma ba'id baini itu kan Iya. ya. Terus yang kedua kan Allahumma nakini khoto ya. Iya, betul. Terus baru yang ketiga lagi Allahumma ya ksilni min khoto. Oh Ya, iya. ya. Jadi itu apa bedanya Ustadz, yang pertama dan ketiga kan ya, yang tengah itu kenapa cuma iya aja? Terus selanjutnya saya juga pernah menemukan yang versi semuanya itu ya gitu. Ya. Apa bedanya Ustadz kalau boleh dijelaskan? Baik, Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, mohon maaf terkait itu, ya saya tidak bisa menjawab secara detail karena takutnya saya kemudian salah di dalam menyampaikannya. Nah, karena nanti itu akan masuknya kepada ranah kaidah perubahan kalimat, Ayah Bunda. Ya. Jadi mohon maaf nih Bu Hani, tidak begitu saya jelaskan terlalu banyak. Ya, tetapi kalaupun ada riwayat yang paling sempurna dari itu, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kemudian kita tengok. Tapi ini akan jadi pertanyaan saya juga, ya. Karena saya bukan karena bahasa ini luar biasa gitu ya Bunda. Bahasa Arab ini salah sedikit kita jelasin ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Makanya Bu Hani saya mohon maaf, mungkin ini jadi hutang saya kepada Bu Hani. Kalau kita bertemu di kelas yang lain, saya akan jawab begitu Bu Hani. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Hani. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran Ustadz. Saya penasaran soalnya apa bedanya itu, yang satu kok ada ianya panjang ya, yang tengah. Iya, min khotoya ya. Betul. Terus juga kok versi satunya lagi kok semuanya komplit. Ya semuanya. Ya, itu sebenarnya hadisnya yang sahih mana gitu. Baik. Kalau dari SD, zaman SD saya menerimanya dari guru ya, yang versi pertama itu yang tengahnya ya aja itu loh. Ya, satu objek. Betul. Atau barangkali di Ayah Bunda, di kita semua yang hadir di sini ada yang bisa membantu menjawabnya, silahkan. Tapi kalau untuk saya pribadi mohon maaf Bu Hani, tidak bisa langsung masuk ke ranah situ. Bukan karena saya nggak bisa, tapi saya harus lebih teliti dalam hal ini terkait dengan kaidahnya begitu. Itu Bu Hani. Ya, Allah alam bisawab. Syukron. Ya, fun. Ada yang lain? Ayah Bunda silahkan. Cukup? Ya, Pak Fatir silahkan. Ustaznya tadi bacanya kayak gimana nih, yang qala Isa bin Maryam atau qala Isa mal? Ditebalkan Pak. Qala Isa bin Maryam Allahumma, bukan Maryam Allahumma. Ya, tidak ditipiskan tapi ditebalkan. Karena sebelumnya itu adalah fathah. Begitu. Ya, yang ini itu dibacanya tebal. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaihina. Seperti itu Pak. Ya, jadi tidak boleh ditipiskan. Maryam Kenapa? Maryam ya. Maryam Allahumma. Tapi jangan Maryama Allahumma. Nah, jangan begitu, ya. Ya. Jangan. Bisa Ustaz. Ngerti. Ustaz. Ada lagi, Ayah Bunda? Cukup? Ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup Ayah Bunda pertemuan kita di sore hari ini yang luar biasa, maraton dari pagi, siang, sore ini. Nah, dan ini adalah materi yang paling singkat tentunya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda semuanya. Bila mana kemudian dari materi yang saya sampaikan tadi ada yang masih kurang, ya, saya harapkan kemudian kita haus dengan ilmu. Lalu kemudian kita mencarinya tidak cukup datang dari kami. Ya, tapi saya harapkan Ayah dan Bunda kemudian pun bertanya, karena kami pun memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan. Ya, bisa jadi
memang belum kami dapatkan keterangannya dan sebagainya, ataupun bisa jadi mungkin kami sendiri yang lupa. Karena lagi-lagi manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Ya, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, oleh karenanya begitu, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir ini dengan saya, karena besok itu bukan dengan saya lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal pertemuan ya sampai kemudian saat ini, bila mana ada celotehan yang kurang berkenan, termasuk juga yang menyinggung perasaan ayah dan bunda, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Agar apa? Agar kita ya ketika di akhir Ramadan ini benar-benar ringan, Bu. Saya pengen ringan ya, berjalan tidak memiliki salah apa-apa, sekalipun saya tahu bahwa tidak akan luput dari salah, tapi mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apalagi dan doakan saya juga, insya Allah saya akan melakukan perjalanan mudik, Bu, jadi agak jauh nih ke Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi mohon doanya juga, mohon dimaafkan juga kesalahannya ya, serta mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di lain waktu, insya Allah. Itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semuanya ayah bunda dan tetap semangat ya. Dan ya sampai ketemu di lain waktu ayah bunda insyaallah ya. Amin. Pak Ustadz juga sehat-sehat ya. Salam Amin. keluarga di NTT. Selamat. Amin. Banyak. Sama-sama ya bunda ya, insyaallah Amal ibadah Pak Ustadz ya. Amin, amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin wa iyyakum. Sama-sama bunda. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji.
Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.